Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen memori, sistem berkas, dan input dan output. Pembahasan pertama, manajemen operasi. Pengertian. Ataya Marital, manajemen memori adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori utama RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Setiap kali kita membuka aplikasi seperti Google Chrome, Microsoft Word, atau WhatsApp desktop, aplikasi tersebut membutuhkan ruang di RAM. Sistem operasi akan membagi RAM agar semua aplikasi dapat berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu. Dengan kata lain, manajemen memori bertugas mengatur siapa yang menggunakan RAM dan kapan ruang tersebut dikembalikan setelah aplikasi selesai digunakan. Mengapa manajemen memori penting? Tanpa manajemen memori, komputer akan mengalami berbagai masalah, seperti program sering mengalami error atau berhenti sendiri. Komputer menjadi lambat. Dua program bisa saling mengganggu data satu sama lain. RAM cepat penuh, sehingga aplikasi tidak bisa dibuka. Oleh karena itu, sistem operasi harus mengatur memori dengan baik agar komputer tetap stabil. Fungsi manajemen memori. 1. Mengalokasikan memori. Saat sebuah aplikasi dijalankan, sistem operasi akan menyediakan ruang di RAM sesuai kebutuhan aplikasi tersebut. Contoh, Google Chrome membutuhkan sekitar 700 megabit RAM. Microsoft Word membutuhkan sekitar 300 megabit RAM. Sistem operasi akan memberikan ruang tersebut agar kedua aplikasi dapat berjalan. 2. Delokasi memori. Ketika aplikasi ditutup, ruang RAM yang digunakan akan dikosongkan sehingga dapat digunakan oleh aplikasi lain. Contoh, setelah Anda menutup Microsoft Word, RAM yang sebelumnya digunakan Word akan tersedia kembali. Sri, proteksi memori. Setiap aplikasi memiliki ruang memori sendiri sehingga tidak dapat mengakses data aplikasi lain tanpa izin. Contoh, Microsoft Word tidak bisa membaca data yang sedang digunakan oleh aplikasi Mobile Legends. 4. Mengoptimalkan penggunaan RAM. Jika RAM hampir penuh, sistem operasi akan mengatur penggunaan RAM agar komputer tetap dapat digunakan. 5. Menggunakan memori virtual. Jika RAM sudah tidak mencukupi, sistem operasi akan menggunakan sebagian ruang hard disk atau SSD sebagai memori tambahan yang disebut virtual memory. Namun, memori virtual lebih lambat dibandingkan RAM. Jenis memori. 1. RAM Random Access Memory. Penyimpanan sementara. Data akan hilang ketika komputer. Cara kerja manajemen memori, misalnya komputer memiliki RAM sebesar 8 GB. Saat komputer dinyalakan, Windows menggunakan sekitar 2 GB. Google Chrome menggunakan 1 GB. Microsoft Word menggunakan 500 MB. Spotify menggunakan 300 MB. Sistem operasi akan menghitung seluruh penggunaan RAM. Jika salah satu aplikasi ditutup, ruang RAM tersebut akan dikembalikan sehingga bisa dipakai oleh aplikasi lain. Kelebihan dan kekurangan manajemen memori. Kelebihan. Komputer menjadi lebih cepat, mendukung multitasking, mengurangi kemungkinan program error, penggunaan RAM menjadi lebih efisien. Kekurangan. Jika RAM terlalu kecil, komputer tetap akan terasa lambat. Memori virtual lebih lambat dibandingkan RAM. Pembahasan kedua, sistem berkas. Pengertian, sistem berkas adalah cara yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, mencari, dan mengelola data pada media penyimpanan, seperti hard disk, SSD, flash disk, dan kartu memori. Bayangkan sebuah lemari arsip, lemari, hard disk, laci, folder, berkas, file. Tanpa sistem berkas, komputer tidak akan tahu di mana file disimpan. Fungsi sistem berkas. 1. Menyimpan data. Semua file disimpan pada media penyimpanan. Contohnya, foto, video, lagu, dokumen, program. 2. Mengatur file. Sistem operasi mengelompokkan file ke dalam folder agar lebih rapi. Contoh, dokumen, tugas, skripsi, materi, kuliah, gambar, liburan. Liburan, keluarga, Sri. Memudahkan pencarian. Saat kita mencari file menggunakan kolom pencarian, sistem operasi akan mencarinya berdasarkan nama, lokasi, atau jenis file. Operasi sistem berkas. Pengguna dapat membuat file, membuka file, menyimpan file, mengedit file, menyalin file, memindahkan file, menghapus file.
Contoh sistem berkas. Saat Anda menyimpan tugas dengan nama tugas sistem operasi, docs, nama file, ukuran file, lokasi penyimpanan, tanggal, dibuat, tanggal terakhir, diubah. Pembahasan ketiga, I atau O input dan output, pengertian. Touchscreen, barcode scanner, fungsi input, tier, para memasukkan data, memberikan perintah kepada komputer, mengontrol jalannya program, output. Output adalah hasil yang dikeluarkan komputer setelah data diproses. Contoh, perangkat output, monitor, printer, speaker, proyektor, headset, fungsi, output, menampilkan gambar, mengeluarkan suara, mencetak dokumen, jenis pengelolaan 1 atau O1. Programmed I/O. CPU mengatur semua proses input dan output secara langsung. 2. Interrupt I/O. Perangkat memberi sinyal kepada CPU ketika proses telah selesai sehingga CPU dapat mengerjakan tugas lain terlebih dahulu. 3. DMA Direct. Memory Access. Perangkat dapat mengirim data langsung ke RAM tanpa selalu melibatkan CPU sehingga proses menjadi lebih cepat. Contoh, I atau O dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Mengetik dokumen, input, keyboard. Proses, CPU mengolah data, output, tulisan muncul di monitor. Contoh 2. Mendengarkan musik, input, klik tombol play menggunakan mouse. Proses, CPU memproses file musik, output suara keluar melalui speaker. Contoh 3. Mencetak tugas, input, klik print. Proses sistem operasi mengirim data ke printer, output, dokumen tercetak. Kesimpulan, manajemen memori mengatur penggunaan RAM agar setiap aplikasi mendapatkan ruang memori yang cukup dan komputer dapat menjalankan banyak program dengan lancar. Sistem berkas mengatur cara penyimpanan, pengelolaan, pencarian, dan keamanan file sehingga data tersusun rapi dan mudah diakses. I atau O, input dan output, menghubungkan pengguna dengan komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse dan perangkat output seperti monitor dan printer, sehingga data dapat dimasukkan, diproses, dan hasilnya ditampilkan.